Ya, perkenalkan nama saya Andri Setiawan dengan NIM 210201120002 akan menjelaskan tentang tanggapan mengenai UU Cipta Kerja yang baru untuk mengerjakan ujian akhir semester. Nah, apa itu UU Cipta Kerja? UU Cipta Kerja ini sudah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI pada sidang paripurna ke-19 masa persidangan 4 tahun sidang 2022 sampai 2023. Nah, UU Cipta Kerja merupakan langkah yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi dengan berbagai macam penyederhanaan perizinan dan juga proses bagi usaha. Nah, UU Cipta Kerja ini juga memiliki 10 ruang lingkup dari berbagai sektor, terutama pada sektor ketenagakerjaan, koperasi, UMKM, kawasan ekonomi, dan proyek strategis nasional. Pada UU Cipta Kerja ini juga mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha seperti uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak cuti, kemudian lembur, upah minimum, hingga jaminan kehilangan pekerjaan serta tenaga asing. Itu diatur dalam UU Cipta Kerja ini. Nah, UU Cipta Kerja ini sendiri dari ruang lingkup yang ada terdapat dijabarkan gitu ya, dapat dijabarkan menjadi 11 klaster. Yakni yang pertama penyederhanaan perizinan berusaha, yang kedua persyaratan investasi, yang ketiga persyaratan investasi, maaf, ketenagakerjaan, yang keempat kemudahan dan perlindungan UMKM, yang kelima kemudahan berusaha, 6 dukungan riset dan inovasi, 7 administrasi pemerintahan, 8 mengenai sanksi, 9 pengadaan lahan, 10 investasi dan proyek pemerintahan, dan 11 adalah kawasan ekonomi. Nah, lalu apa sih perbedaan dari UU Cipta Kerja yang baru ini dengan UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, yang di mana UU Cipta Kerja yang baru ini untuk menggantikan UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Nah, yang pertama dilihat dari aturan waktu lembur kerja. Pada UU Cipta Kerja yang baru dipersyaratkan atau diaturkan bahwa 4 jam per hari yang dapat dikalikan dengan per minggu, yakni 18 jam per minggu. Sedangkan pada aturan UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 itu 3 jam per hari dan 14 jam per minggu. Kemudian pada status pekerjaan, ya dalam pekerjaan sendiri bahwa pada UU Cipta Kerja ini tidak ada ketentuan atau aturan yang mengatur tentang syarat pekerjaan waktu tertentu atau PKWT, atau dapat dikatakan pekerja kontrak secara jelas. Jadi belum ada aturannya di sana. Jadi bebas, yang dimana para pekerja dan juga pengusaha lah yang akan mendiskusikan tentang syarat atau maksimal perjanjian PKWT dalam suatu perusahaan pekerjaan gitu ya. Kemudian pada UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 adanya ketentuan atau syarat perjanjian PKWT terhadap pekerja gitu ya, di mana aturan tersebut maksimal dilakukan selama 2 tahun. Lalu dapat diperpanjang lagi selama 1 tahun kemudian ya. Dapat dipanjang lagi 1 tahun lagi. Jadi 2 tahun maksimal perjanjian PKWT, namun dapat diperpanjang kembali menjadi 1 tahun lagi dalam perpanjangan PKWT. Kemudian dari pesangon, pada UU Cipta Kerja ini sendiri tidak adanya uang pesangon bagi pekerja atau buruh yang di PHK gitu ya, dengan syarat bahwa perusahaan merugi 2 tahun dan pilot kemudian memasuki usia pensiun, pergantian status kepemilikan dan perusahaan. Nah, ini berbeda sekali pada UU Cipta Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, di mana PHK dalam kondisi apapun, baik itu perusahaan mengalami rugi ataupun pilot, perusahaan harus memberikan pesangonnya gitu ya, baik itu mau PHK atau merugi 2 tahun sebagai macamnya seperti itu. Jadi UU Cipta Kerja yang baru tidak adanya uang pesangon, sedangkan pada UU Cipta Kerja nomor 13 tahun 2003 ada uang pesangon tanpa melihat persyaratan dari perusahaan itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yakni jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, pada UU Cipta Kerja sendiri adanya aturan bahwa pemberlakuan adanya jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi para pekerja yang mengalami PHK atau kehilangan pekerjaan dapat diberikan suatu bantuan untuk mereka mendapatkan pekerjaan. Namun pada masa mereka mencari pekerjaan akan ada waktu kosong atau dapat dikatakan eh, kehilangan pekerjaan atau pencarian kehidupan gitu ya, untuk memenuhi kehidupannya, sehingga disinilah peran dari UU Cipta Kerja itu sendiri yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin para pekerja yang hilang itu dapat menjalani kehidupannya hingga mereka dapat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kemudian pada UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 itu tidak adanya jaminan kehilangan pekerjaan, sehingga bila suatu pekerja mengalami PHK, maka pekerja tersebut tidak mendapatkan tunjangan apapun dan juga tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, sehingga pekerja perlu menyiapkan gitu ya uang cadangan selama mereka tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, lalu pada penetapan upah minimum pada UU Cipta Kerja sendiri bahwa adanya ketentuan atau ketetapan yang didasarkan pada kondisi dan ketenaga kerjaan yang ada pada suatu daerah. Contohnya pada suatu daerah yang ada pada suatu daerah misalnya di Jawa Barat, maka disitulah upah minimum itu ditentukan. Berbeda berbeda sedikit dengan UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, di mana bahwa
penetapan upah minimum ini ditentukan berdasarkan kehidupan hidup layak atau dapat dikatakan cukup ya, berkecukupan, kemudian produktivitas yang ada pada daerah tersebut, produktivitas sehari-hari dalam bidang ekonomi tentunya, dan juga pertumbuhan ekonomi yang ada pada daerah tersebut. Sehingga nantinya dari tiga aspek tersebut dapat menjadi penentu dari upah minimum suatu daerah. Kemudian pada waktu cuti, bahwa dalam Cipta Kerja sendiri diatur bahwa aturan yang dibuat itu berdasarkan kesepakatan antara karyawan dan perusahaan terkait cuti tahunan contohnya. Nah, berbeda dengan UU Ketenagakerjaan bahwa aturan tersebut sudah dibuat oleh pemerintah gitu ya, tentang karyawan itu berhak mendapatkan cuti tahunan gitu ya, sudah diatur oleh pemerintah yang di mana diatur tersebut minimal 12 hari kerja, sehingga ia bekerja selama 12 setelah ia bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus atau 1 tahun gitu. Jadi setelah mereka bekerja selama 1 tahun, para pekerja berhak mendapatkan cuti tahunan minimal 12 tahun. Jadi berbeda antara UU Cipta Kerja yang sekarang di mana aturan tersebut dibuat antara pihak karyawan dan juga pihak pengusaha dalam kaitannya cuti tahunan gitu. Sedangkan dalam UU Ketenagakerjaan 13 tahun 2023 ini sendiri 2003 itu sendiri diatur oleh pemerintah, sudah ada aturannya seperti itu. Nah, kemudian apa keuntungan dari UU Cipta Kerja dan juga kelemahannya? Nah, kita akan bahas tentang keuntungan UU Cipta Kerja itu sendiri. Berdasarkan dari perbandingan yang sebelumnya saya jelaskan, ada keuntungan dari adanya UU Cipta Kerja terkait ketenagakerjaan gitu ya. Yang pertama itu bahwa adanya jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, pada uh, konteks ini UU Cipta Kerja memberikan sebuah jaminan gitu ya, sebuah asuransi di mana para karyawan masih mendapatkan bantuan untuk menunjang karyawan yang di PHK mendapatkan kerjaan yang baru, sehingga mereka tidak perlu terlalu memikirkan bagaimana mereka hidup selama masa mereka mencari pekerjaannya. Kemudian yang kedua adalah adanya lapangan pekerjaan baru di sektor industrial karena pemberlakuan penyederhanaan persyaratan bagi investor dalam melakukan investasi ke dalam negeri. Nah, hal ini juga menjadi keuntungan dalam adanya UU Cipta Kerja yang baru, di mana syarat-syarat yang dirasakan oleh investor asing untuk menginvestasikan ke dalam negerinya, yang dimana para investor ini menganggap cukup sulit untuk dapat berinvestasi, sehingga pemerintah dengan adanya UU Cipta Kerja ini menyederhanakan berbagai persyaratan-persyaratan yang dinilai dinilai oleh investor ini sangat menyulitkan, sehingga dengan adanya investor mudah untuk masuk ke dalam negeri dalam hal investasi, membuka lapangan pekerjaan di daerah-daerah yang strategis. Kemudian yang ketiga adalah kemudahan bagi para UMKM dalam menjalankan kewirausahaan mereka karena persyaratan yang memudahkan para UMKM dalam melakukan berbagai kegiatan bisnis mereka. Nah, dalam UU Cipta Kerja ini sendiri juga menjadi suatu dampak baik bagi para UMKM dalam mempermudahkan perdagangan mereka atau bisnis mereka karena banyaknya kemudahan yang diberikan dan juga syarat-syarat yang dinilai mempermudah para UMKM seperti memberikan pinjaman, kemudian melakukan kolaborasi dengan dalam negeri gitu ya, dengan dalam negeri di berbagai bidang gitu dalam investasi contohnya. Dan keempat, itu peningkatan investasi dalam negeri di berbagai sektor sehingga dapat meningkatkan infrastruktur dalam negeri. Nah, dalam peningkatan investasi ini sendiri, selain di sektor industrial juga ada di sektor infrastruktur. Nah, di mana infrastruktur yang dibuat contohnya itu kereta cepat ya, kereta cepat Indonesia Cina itu sendiri memberikan dampak yang cukup baik gitu ya, di mana akan adanya perpindahan pekerjaan gitu ya lebih cepat dan juga lebih efisien karena waktu yang ditempuh lebih cepat, dan ini akan memberikan dampak yang cukup baik bagi perekonomian di Indonesia sendiri. Yang kelima adalah adanya keadilan kesejahteraan bagi karyawan disabilitas dengan adanya kesejahteraan hak antara pekerja biasa dan disabilitas perusahaan. Nah, pada UU Cipta Kerja ini sendiri selain adanya jaminan kehilangan sosial bagi pekerja gitu ya, tapi juga ada kesetaraan di mana bahwa adanya aturan bagi karyawan disabilitas dan non disabilitas, yang di mana aturan tersebut menyetarakan antara karyawan disabilitas dan pekerja biasa itu setara ya, yang dimana perusahaan harus memberikan keadilan sesuai dengan aturan tersebut. Ya, ini setara ya antara yang karyawan disabilitas dan non disabilitas. Kemudian yang keenam adalah adanya regulasi yang jelas bagi karyawan bila perusahaan ingin melakukan PHK, tidak boleh asal dan perlu adanya syarat-syarat tertentu yang perlu ditinjau oleh perusahaan bila ingin melakukan PHK pada karyawannya. Nah, hal ini juga menguntungkan bagi para karyawan dalam adanya UU Cipta Kerja ini sendiri, di mana bahwa meskipun adanya syarat yang merugikan seperti PHK bila perusahaan 2 tahun tidak diberikan pesangon gitu ya, atau pilot gitu ya. Namun adanya regulasi ini bisa memberikan karyawan hak ya, hak mereka untuk terus bekerja di perusahaan tersebut, dan tidak apa namanya, tidak perlu adanya sebuah kekhawatiran bagi para karyawan dalam bekerja karena adanya syarat-syarat yang sudah diatur, sehingga perusahaan tidak bisa main asal ya, main asal dalam memecat karyawannya dalam berbagai macam alasan. Kemudian kelemahan dari UU Cipta Kerja sendiri. Nah, setelah kita membahas kelebihan, kita akan membahas tentang kelemahan dari UU Cipta Kerja yang ada. Nah, yang pertama itu adalah bahwa adanya ketidakpastian bagi karyawan PKWT ya.
yang seperti yang telah dijelaskan bahwa karyawan tetap, karena karyawan PWKT ini tidak adanya batasan gitu ya, tidak ada waktu sehingga mereka tidak mendapatkan kepastian menjadi karyawan tetap di suatu perusahaan, dan ditakutkan bahwa hal ini bisa menjadi indikasi jahatnya perusahaan dengan tidak mengangkat para karyawan PWK ini menjadi karyawan tetap perusahaan dengan tujuan untuk menghemat biaya operasional yang ada pada perusahaan tersebut. Ini perlu adanya aturan-aturan yang lebih jelas lagi tentang karyawan PWKT tersebut. Kemudian yang kedua adalah adanya ketentuan yang tidak merata kepada karyawan di PHK gitu ya. Nah, hal ini juga yang disebutkan bahwa eh, karyawan ini PHK karena perusahaannya pilot atau memasuki usia pensiun dan penggantian ini tidak mendapatkan uang pesangon, sehingga ini menjadi suatu ketidakuntungan bagi karyawan dalam bekerja namun tidak mendapatkan uang pesangon bila mereka di PHK. Kemudian yang ketiga adalah upah minimum yang ditentukan oleh kabupaten atau kota dapat menimbulkan ketimpangan di suatu daerah karena dalam menentukan upah perlu adanya indikator kondisi ekonomi. Nah, indikator ini sendiri dapat dikatakan bahwa upah minimum yang ditentukan oleh kabupaten kota ini akan adanya kejomplangan antara satu kota dengan kota lain. Ada ditentukan oleh suatu eh, indikator yang berbeda, ya ini kondisi ekonomi. Sedangkan kondisi ekonomi di setiap daerah di Indonesia tidak merata, sehingga bila adanya suatu karyawan yang melakukan mobilisasi dalam bekerja akan menimbulkan ketimpangan sosial yang cukup jelas. Kemudian yang keempat, waktu cuti yang diberikan kesepakatan perusahaan dan karyawan dapat menimbulkan adanya waktu cuti yang lebih sedikit atau sedikit bagi karyawan karena desakan perusahaan yang dapat menuntut karyawan dalam memberikan cuti kerjanya. Nah, hal ini juga menjadi indikator jahat bila eh, perusahaan gitu ya, karena waktu cuti ini diatur oleh kesepakatan perusahaan karyawan, sehingga tidak adanya campur tangan dari pemerintah, akan adanya timbul suatu desakan bagi perusahaan dalam bagaimana mereka memperlakukan karyawan mereka atau pekerja mereka untuk melakukan efisiensi terhadap perusahaannya ini dengan memberikan hak cuti yang sedikit dari wajarnya, sehingga dapat menimbulkan adanya uh, kerugian bagi karyawan dalam mengambil hak cuti kerja seperti itu. Dan yang kelima adalah adanya regulasi bagi tenaga asing yang dinilai mempermudah mereka dalam bekerja di dalam negeri gitu ya, jadi sehingga dapat berdampak gitu ya pada pengangguran yang bertambah atau struktural bila tidak diatur tentang keahliannya, kemudian kompetensi yang dibutuhkan di dalam negeri, dan izin bagi TKA untuk bekerja di dalam negeri. Hal ini perlu adanya aturan regulasi yang lebih spesifik terhadap UU Cipta Kerja yang sudah menjadi undang-undang tersebut. Nah, lalu hal apa yang perlu ada dalam UU Cipta Kerja gitu ya? Setelah kita mengetahui tentang keuntungan dan kelemahannya, bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan gitu ya dalam mendukung dan membuat UU Cipta Kerja ini dapat menguntungkan semua pihak melalui berbagai macam perubahan yang dinilai dapat menjadi solusi dalam memaksimalkan UU Cipta Kerja yang sudah ada, dapat dijabarkan menjadi 5 oleh saya, yaitu yang pertama adalah pemberlakuan pesangon bagi karyawan di PHK tanpa melihat jenis pelanggaran atau kondisi yang dialami oleh karyawan ataupun perusahaannya. Seperti yang saya sebutkan kembali, bahwa pada UU Cipta Kerja yang baru ini pesangon tidak diberikan bagi karyawan di PHK bila memasuki usia cuti, maksudnya usia pensiun, kemudian perusahaan pilot atau perusahaan 2 tahun mengalami kerugian gitu ya. Jadi adanya pemerataannya lah di setiap ini. Yang kedua adalah penetapan upah minimum yang lebih tertata dan terstruktur, sehingga adanya jaminan upah yang stabil dan upah yang lebih tinggi dari rata-rata kondisi ekonomi global untuk mengantisipasi terjadinya hidup karyawan yang kurang baik akibat kondisi global yang cepat berubah-ubah. Yang ketiga, penetapan waktu cuti yang ditetapkan oleh pemerintah, karena dengan adanya regulasi yang dibuat oleh pemerintah saat ini gitu ya, yang dimana perjanjian itu diatur oleh karyawan dan perusahaan, itu bisa memberikan suatu ruang bagi para perusahaan untuk membuat cuti karyawannya lebih sedikit, jadi tidak menguntungkan karyawan dalam mengambil haknya, sehingga perlu adanya penetapan waktu cuti. Kemudian yang keempat adalah pemberlakuan regulasi tentang tenaga asing yang sesuai kompetensi yang dibutuhkan di Indonesia, sehingga dapat berjalan selaras dengan pekerja dalam negeri dalam membangun perekonomian atau infrastruktur dalam negeri. Hal ini menjadi hal yang penting karena dalam regulasi tenaga kerja jangan sampai terjadinya penumpukan atau pergantian tenaga asing yang dinilai ada bisa digantikan oleh tenaga kerja dalam negeri seperti itu, sehingga tidak adanya ketimpangan atau pengangguran yang lebih besar atau bertambahnya pengangguran di dalam negeri. Yang kelima adalah pemberlakuan masa kerja PKWT diatur secara jelas agar dapat memberikan karyawan kesempatan menjadi pegawai tetap dalam suatu perusahaan. Hal ini menjadi hal yang perlu ditimbangkan kembali, bahwa perlu adanya penanganan dan kepastian bagi para pekerja PKWT agar mereka dapat mendapatkan hak mereka dalam mengangkat posisi mereka menjadi pegawai tetap dalam suatu perusahaan, sehingga dengan adanya pemberlakuan masa kerja PKWT akan memberikan perusahaan pilihan untuk pegawai tetap dijadikan sebagai pegawai mereka karena adanya batas waktu yang telah ditentukan seperti itu. Baik, sekian dari saya.